Kementerian Ketenagakerjaan memastikan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 sebesar 1,09%. Angka tersebut jauh dari tuntutan Asosiasi Buruh yang meminta 10%. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022 sebesar 1,09%. Angka tersebut jauh dari tuntutan Asosiasi Buruh yang meminta 10%. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan kenaikan UMP 2022 masih menunggu keputusan dari gubernur di setiap provinsi untuk penetapannya. Ida menegaskan perusahaan tidak boleh lagi menangguhkan gaji para pekerja. Perusahaan juga akan dikenai pidana jika memberikan upah di bawah ketetapan UMP. Ida Fauziah mengklaim formula upah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP nomor 36 tahun 2021 sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, formula upah yang digunakan pemerintah bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan upah di antar wilayah dan untuk mengentaskan kemiskinan. Yang sebenarnya ini adalah salah satu kebijakan yang justru berimbang untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang upah minimumnya tinggi dan ada upah minimum wilayah yang rendah. Dan sebenarnya filosofinya adalah terwujudnya keadilan antar wilayah. Seperti diketahui, UMP 2022 tertinggi adalah di DKI Jakarta, yakni mencapai 4,4 juta rupiah dengan perbandingan UMP terendah di Jawa Tengah, yakni hanya 1,8 juta rupiah. Kenaikan UMP 1% tersebut membuat Serikat Buruh melayangkan tuntutan. Pasalnya selama periode 2017 hingga 2020, upah minimum selalu naik di atas angka 8%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan update dari UMP tahun 2022 di 4 provinsi yang tidak mengalami kenaikan. Apa saja? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ini adalah 4 provinsi yang tidak mengalami kenaikan dari upah minimum provinsi di tahun 2022. Kita lihat ada Sumatera Selatan yang ditetapkan sekitar Rp3.144.446. Kemudian Sulawesi Utara Rp3.310.723. Kemudian ada Sulawesi Selatan Rp3.165.876. Kemudian juga ada Sumatera Barat Rp2.678.863. Ya, selanjutnya kita akan lihat dari UMP tahun 2021 di sejumlah provinsi yang berlaku hingga saat ini. Untuk wilayah DKI Jakarta menempati posisi tertinggi ya dengan besaran UMP mencapai Rp4.014.186,54. Kemudian di tempat kedua ada Aceh Rp3.165.031. Kemudian Sumatera Utara Rp2.499.423. Adapun Riau Rp2,88 juta. Lampung sekitar Rp2.432. Jawa Barat Rp1.810.351. Kemudian Jawa Tengah sekitar 1.708, maksud kami Rp1.798.979. Banten Rp2.460.000. Kemudian ada Bali Rp2.494.000.
dan Kalimantan Selatan Rp2.877.488. Ya, data penghitungan dari UMP dan UMK sebenarnya ini berasal dari gubernur yang akan menghitung. Jadi ini tidak hanya gubernur saja, mungkin akan melibatkan Dewan Pengupahan Daerah, kemudian Dinas Tenaga Kerja bekerja sama juga dengan menghitung berdasarkan formula yang ada. Dan sekedar mengingatkan juga pemirsa bahwa penetapan upah di tahun 2022 ini berbeda formula dengan penetapan upah di tahun 2021 yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Jadi upah ini berdasarkan pertama bahwa upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. Kemudian yang kedua, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, antara lain meliputi paritas daya beli alias keseimbangan kemampuan belanja, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, margin antara 50% upah atau gaji tertinggi dan 50% terendah dari karyawan di posisi atau pekerjaan tertentu. Dan ketiga, upah disesuaikan setiap tahun dengan batas atas dan bawah, di mana batas atas ditentukan berdasarkan rata-rata konsumsi per kapita, kemudian rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah tangga. Data rata-rata ini menggunakan data di wilayah bersangkutan. Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi menggunakan yang ada di tingkat provinsi. Kemudian keempat, adanya syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan. Ya, sebenarnya ini masih menjadi polemik pemirsa, karena kita tahu beberapa asosiasi buruh seperti KSPI juga yang menyampaikan bahwa meminta kenaikan upah dengan kisaran antara 7 sampai dengan 10% untuk UMP di tahun 2022 mendatang. Jadi ini memang yang menjadi polemik hingga saat ini, sementara pemerintah sendiri tadi sudah disampaikan penetapan sekitar 1%-an untuk kenaikan upah di tahun 2022. Ya, kalau berdasarkan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang telah mengumumkan hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota di tahun 2022 ini berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik dan sesuai dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Jadi kalau kita lihat berdasarkan PP ini, penetapan upah juga berdasarkan kondisi ekonomi juga ketenagakerjaan. Hasilnya kalau kita lihat memang UMP terendah ini terjadi untuk pekerja di wilayah Jawa Tengah, kemudian tertingginya di wilayah DKI Jakarta dengan masing-masing UMP di Jawa Tengah sekitar Rp1.813.011, kemudian UMP tertinggi di DKI Jakarta Rp4.453.724. Jadi secara umum rata-rata penyesuaian UMP untuk tahun 2022 adalah sekitar 1,09%. Ya, ini dia data-data yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada beberapa provinsi yang tidak mengalami kenaikan UMP ya di tahun depan, yaitu Sumatera Selatan, kemudian Sulawesi Utara, ada Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Ya, pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan rata-rata nasional kenaikan upah minimum provinsi tahun depan sebesar 1,09%. Nantinya para pengusaha yang tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan akan terancam pidana. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan rata-rata nasional kenaikan upah minimum provinsi tahun depan sebesar 1,09%. Angka tersebut didapat usai kementerian melakukan simulasi data yang didapat dari Badan Pusat Statistik. Meski demikian, kementerian masih menunggu keputusan gubernur masing-masing provinsi terkait besaran kenaikan UMP tahun 2022.
paling lambat tanggal 20 November 2021 untuk UMP, dan upah minimum kota paling lambat tanggal 30 November 2021. Menteri Ketenagakerjaan mengingatkan para pengusaha yang tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan upah minimum, baik provinsi dan kabupaten akan terancam pidana. Pasalnya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak ada lagi penangguhan upah minimum, sehingga seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum tahun 2022 dan sebesar upah minimum sektor yang masih berlaku. Saat ini juga tidak ada lagi penangguhan upah, sehingga seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum tahun 2022 atau sebesar UMS yang masih berlaku. Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum akan dikenai sanksi pidana. Sementara itu, pengaturan upah pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari ketentuan upah minimum, di mana upah pada usaha mikro dan kecil disepakati antara pekerja dengan pengusaha, yakni sekurang-kurangnya sebesar 50% dari rata-rata konsumsi atau 25% di atas garis kemiskinan. Dari Jakarta, Ade Firmansyah untuk IDX Channel. Ya, kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia menyatakan kenaikan UMP tahun 2022 menjadi kabar buruk di tengah situasi pandemi yang masih menghantam laju bisnis industri konstruksi di tanah air. Namun demikian, Sekjen Gapensi Andi Rukman Karumpa mengakui kenaikan UMP di tahun 2022 sebesar 1,09% ini akan tetap diterima oleh para pengusaha konstruksi, dengan catatan para pekerja tidak lagi meminta tuntutan lebih yang dapat semakin memperburuk laju industri konstruksi. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat kembali meningkatkan penggunaan TKDN di dalam negeri serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah Indonesia Timur yang sempat terhambat oleh adanya penyebaran virus COVID-19. Itu kedepannya di tahun 2022 infrastruktur harus berjalan terus. Kemudian kehadiran pemerintah dalam rangka menaikkan TKDN ini penting supaya tumbuh pelaku-pelaku industri kita ini. Nah, kalau tumbuh, kenaikannya pun saya pikir ya masih relevan lah, dan kita juga harus sadar bahwa kondisi rakyat kita, ya, terutama buruh ini sangat perih. Ya. Dan kalau kita tidak bertahan seperti itu, kita ingin pertahankan supaya nggak ada